Sorry Bang ya, aku belak-belakan ya. Oke, harus belak-belakan. Jadi anggota DPRD kan pasti butuh modal Bang. Maaf, anggota DPR, bukan D. Kalau D itu daerah. Anggota DPR? Saya DPR RI. Wah, lebih Pusat. mahal lagi Bang. Mahal. Berapa Bang habis duit Bang? Semua orang yang tinggal di BSD, Karawaci, Alam Sutra, mobilnya semuanya B, bukan A. Jadi pajaknya ke Jakarta. Pajaknya ke Jakarta. Kerjanya di Jakarta. Kerjanya di Jakarta. Tinggalnya di Tangerang. Tinggal di Tangerang. Makanya saya bilang, Banten tuh cuma dapat abu sama jalan rusak. Kemarin aku ada lihat di foto Bang Rano Karno dengan Pak Anies. Pak Anies, ya? Pakai batik merah sama-sama. Oke. Tiba-tiba dengan Pak Pramono. Kayak gimana itu Bang? Apa Saya yang terjadi jujur- di belakang layar Bang? Saya sendiri jujur agak kaget sebetulnya. Jujur kaget. Gini. Kalau rumah DP 0%? Saya jujur mungkin saya harus pelajarin lagi. Tapi buat saya nggak make sense. Tidak mungkin. Cukup dengan tanya dokter Richard. Hari ini saya kedatangan aktor hebat. Waduh, Atau politisi hebat. aktor tua. Aduh, sialan. Wih, ikonik banget loh. Emang luar biasa lagu itu, punya kekuatan. Saya juga nggak nyangka ya, kalau bisa seperti ini, bisa bertahan sampai 30 tahun kalau Sidul ya. Iya. Sidul tuh saya mulai 92, Ah, sinetronnya. Tapi filmnya itu tahun 72. Jadi kalau kamu mau hitung 72 sampai 2024, ah. 50 tahun. Yang panggil banyak kan apa? Bang Rano Karno, Bang Dul. Kita udah dipanggil Sidul, Dul. Mau jadi gubernur Banten, panggilnya juga Dul, bukan gubernur. Berarti sudah melekat sekali ya di kepala orang ya? Mungkin, dan pasti jawabannya iya. Oke. Tapi aku pengen tanya ini ya. Bang Dul kan ini kan aktor yang sangat terkenal, aktor yang sangat hebat. Salah satu aktor bayaran termahal pasti. Waduh, Pada zamannya. Pada zamannya. Oh, Zaman waktu itu 50.000 paling mahal. Serius. Serius? Yang merubah nasib aktor, aktris di era agak 5 juta, itu grupnya Roy Martin. Serius. Itu yang Big Five. Roy Martin, Yani Rahman, Yati Octavia, Robby Sugara. Ini kira-kira tahun 80-an tuh. Honor artis atau aktor 5 juta. Oke. Kalau dulu zaman kita enggak 750, 1.200.000. Itu realnya seperti Waktu itu. meledak-meledaknya Oh juga. iya. Ya, tapi betul. kan valuasi pada angka Iya, pada waktu itu mungkin juga bahasanya seperti itu. Tapi cukup tinggi. artinya kita sangat paham membuat film itu dulu biaya besar. Dulu masih pakai celluloid film. Kayak dulu kita kalau foto kan pakai Kodak, pakai Fuji kalau boleh nyebut produk kan. Kalau sekarang enggak, semua digital. Jadi dulu kita sangat tahu material cost ini mahal. Jadi kita semua pemain tahu. Karena gini, ya Dok. Saya lahir pada tahun 60, di mana era 60 sampai 70 film Indonesia nggak ada. Jadi almarhum ayah saya itu hanya seorang seniman, senen, yang bermain panggung. Dia semua bermain dalam sebuah teater. Karena film nggak ada pada waktu itu. di panggung ya semuanya Semua jadi ya? panggung. Makanya dulu Gedung Senian, di HI gitu. Cuman ya begitu. Setahun sekali main di panggung. Latihan tiap hari. Makanya sebetulnya Bapak almarhum itu tidak mengharapkan anaknya jadi seniman. Oke. Karena nggak bisa makan. Heeh. Makanya saya selalu mempunyai saya punya kisah misalnya balada telur dadar gitu. Saya suka. Karena waktu itu kita telur dadar potong berlima, pakai nasi panas, aduk deh, makan. Itu makanan termahal. Saya pikir zaman kecil kau zaman aku sama. Kita pun dari orang susah. Iya. Oh, Abang Rano juga. Kamu saya punya rumah tapi nggak punya listrik. Nonton TV di rumah orang. Kita punya TV tapi nggak punya listrik. Jadi kalau nonton TV di rumah orang, kalau mau sih nonton itu harus belanja. Dia punya warung. Kita mesti beli ronde, mesti beli kacang rebus, Nah, kalau saya nggak punya uang, dari sore saya udah masuk ke rumah dia. Jadi kuda-kudaan cucunya. Itulah zaman kecil saya gitu loh. Demi cari duit, demi dapat duit ya. Demi dapat duit. Demi dapat duit. Tapi Tapi kan jadi aktor hebat, bayaran mahal juga. Iya. Mungkin aku langsung masuk ke inti kali ya. Ya. Kenapa pindah ke politisi? Saya juga nggak tahu kenapa. Ini awalnya kan 2007. Ya pada waktu saya ketemu dengan seorang yang bernama Gus Solah. Gus Solah ini yang namanya Solahuddin Wahid. Beliau adiknya Gus Dur.
Kebetulan saya tinggal di sebelah tetangga saya itu adalah keluarga Gus Dur. Tiba-tiba saya diundang sama Mas Beki namanya. Dia bilang, Bang, Gus Solah mau ketemu. Ngapain mau ketemu saya? Saya juga nggak tahu. Singkat kata saya menghargai beliau. Saya ketemulah dengan beliau kan. Waktu itu 2007 mau pilkada DKI. Mulai itu. Ya mungkin Richard masih di kampung kali kan. 2007 masih kuliah. Nah, artinya belum ke Jakarta kan. Belum. Waktu itu wacana saya jadi gubernur. Ah. Jakarta 2007. Nah, singkat kata saya datanglah ke rumah beliau di Jalan Bangka. Saya tanya, gimana Gus? Gus Solah mau presentasikan sebuah lembaga survei namanya Van Zook. Saya nggak tahu Van Zook ini apa. Jadi lembaga ini sangat dipercaya apabila ingin investasi di Indonesia. Ini menjadi tolak ukur. Dalam survei dia nama saya tinggi sebagai calon gubernur. Lah, saya bilang gimana caranya saya jadi gubernur? Gus, ya harus partai. Saya maaf, saya dulu belum kader sebuah partai. Oke. Saya simpatisan. Singkat kata saya cobalah. Awalnya saya coba apa sih politik ini? Kok tiba-tiba ya itulah demokrasi ini yang kita anut nih kan popularitas adalah tertinggi. Elektabilitas itu mungkin bisa dicari. Tapi makanya maaf, mungkin belakangan banyak teman-teman artis kan masuk dalam wacana politik. Betul. Gitu kan. Betul. Dengan berbagai macam alasan. Tapi banyak juga Richard yang gagal. Iya, banyak juga. Jadi mungkin pertama orang anggap aneh kalau artis jadi politikus. Sebetulnya nggak menjadi aneh. Karena penyelesaian apapun di Indonesia, di dunia harus melalui mekanisme politik. Iya, tapi kan kayak gini, Ya. Bang Karno. Kan Bang Karno kan peran utama terus ya. Aku lihat kan di dunia seni kan luar biasa. Aktingnya Ya, juga ya, bagus ya, sekali. ya, Artinya ya, kan ya. mencintai dunia seni. Ya, ya. Kalau Anda mencintai dunia seni, pindah jalur benar-benar bahkan berhenti total sama sekali. Ini kan bukan sesuatu hal yang mudah juga. Pasti Ya. ada sesuatu yang interest banget nih. Entah, maaf ya, entah kekuasaannya, entah duitnya. Saya nggak paham. Saya nggak paham tentang kekuasaan. Saya titik pada waktu itu jujur kalau boleh dikatakan. Saya mengalami satu titik jenuh. Saya minta maaf, saya nggak terkenal. Tapi semua orang kenal saya. Apalagi Sidul. 2007 itu Sidul lagi hebat-hebatnya. Saya jujur kehilangan mentor saya, yaitu yang namanya Benyamin S. Itulah mentor saya dalam Sidul. Di saat tahun 95 saya sedang menyiapkan Dul ketiga. Saya udah bikin skenario. Selesai skenario 13 episode, terjadi sebuah kemalangan. Benyamin meninggal dunia. Saya jujur sebetulnya udah selesai saya. Mau apa lagi? Karena konsep Sidul itu bukan konsep sekarang salah dengan Zainab. Tidak itu. Konsep Sidul itu pemikiran pola pikir tradisi dengan modern. Tradisi ada pada Benyamin, modern ada pada Sidul. Oke. Beginilah sebetulnya. Itulah mungkin Richard yang membuka kacamata masyarakat Jakarta. Bahwa sekolah itu penting. Betul. Saya lahir di Kemayoran, sentral Jakarta, yang secara notabene ekonom menengah ke bawah. Dan problematik mereka, ingin sekolah cuman nggak punya biaya. Itulah kenapa saya dikasih judul Sidul Anak Sekolahan. Karena menurut saya yang namanya sekolah, tidak hanya di sekolahan. Sekarang saya lagi belajar bicara dengan Anda ini. Anda bertanya, saya coba jawab. Oke. Ya kan? Artinya itulah yang saya alami. Nah, kenapa saya masuk politik? Saya jujur tidak paham. Yang buka kacamata saya adalah Gus Solah ini. Ternyata saya bisa masuk dalam skup ini. Saya nggak tahu atas dasar apa beliau mengundang saya. Dan maaf, Gus Solah ini seorang cukup dihormati. Dia bisa menerima saya dan dia presentasi loh. Dia yang presentasi. Saya bilang, Gus, apa Anda yakin saya mampu? Saya yakin kamu mampu. Apa susahnya pemerintah? Apalagi Jakarta. Jakarta punya uang. Mau bikin apa bisa. Tinggal keinginan bikin. Mau apa enggak? Itu aja intinya. Nah jadi kenyataannya 2007 saya belum dapat dukungan partai. Oke. Ya, Belum bisa realita, maju. belum bisa maju. Karena waktu itu saya diminta oleh Bang Fauzi Bowo, yang kita sebut Bang Foke, saya diminta menjadi wakilnya. Dibawalah saya ketemu dengan Ibu Mega waktu itu.
Wah, saya luar biasa. Saya tahu Bu Mega tapi saya nggak kenal. Siapa yang tidak tahu Bu Mega? Tapi ketemu, baru pertama kali saya ketemu. Saya ketemu di ruang kerja dia, di ruang rumah, di ruang yang saya sangat tahu itu ruang yang sangat khusus untuk tamu-tamu. Buat saya itu semua penghargaan yang luar biasa. Disitulah Ibu bilang, Mas Rano, maaf kami belum bisa mendukung karena Jakarta masih membutuhkan ini. Saya bilang, Bu, saya bisa ketemu Ibu aja udah sebuah kehormatan bagi saya. Saya ucapkan terima kasih, saya nggak kecewa. Itulah awal saya masuk dalam politik. Oke. Saya tinggal lah itu, saya kembali lagi bekerja. Ada momen waktu itu 2008, saya diminta menjadi wakil bupati di Kabupaten Tangerang. Saya juga nggak tahu kenapa saya, kok mau gitu. Saya nggak kaya, Richard. Saya nggak lebih seperti Anda, saya biasa saja. Tapi mungkin saya punya dream gitu loh. Kalau di film, saya bisa memberikan imajinasi. Tapi kalau di pemerintahan, saya bisa ketemu langsung dengan masyarakat. Oke. Nah jadi, kalau nanti pertanyaan Anda kok sekarang ada di Jakarta, saya anggap 11 tahun saya di Provinsi Banten, saya belajar. Saya SIP, Sarjana Ilmu Politik, saya kuliah 4 tahun setengah. Oke. Serius. Walaupun... Demi serius ya? Oh iya, karena memang maaf, mungkin pertama adalah kewajiban. Seorang pimpinan harus S1 minimal. Saya tidak pernah S1, saya kursus film. Saya memperdalam film. Artinya saya disekolahkan oleh partai dan dibiayai oleh partai untuk kuliah. Ambil ilmu politik. Serius. Nah jadi, ya bukan buat hebat-hebatan. Untuk saya paham apa sih sebetulnya. Ternyata memang dalam hidup ini semua mekanisme harus melalui jalur politik. Oke. Kalau pertanyaan saya yang mana yang lebih enak? Jadi aktor atau jadi politikus? Saya sudah melalui fase yang mungkin harus melakukan metamorfosis. Saya sudah 50 tahun di dunia film. Barangkali sudah di ujung karir. Semua sudah. Main sudah. Nulis sudah. Produser sudah. Sutradara sudah. Mau apa lagi? Butuh tantangan baru. Saya merasa butuh tantangan baru. Saya tidak tahu kok saya punya energi tentang apa yang bisa saya lakukan pada masyarakat secara direct, secara langsung. Harus ya inilah. Jadi ketua RT juga itu pengabdian di masyarakat. Oke. Tapi kan RT kan kecil, RW. Jadi mungkin itu yang saya terngiang. Tapi ada sesuatu yang masih belum masuk di saya ya. Ya. Bang Rano ini kan salah satu petinggi ya. Kalau misalnya kita ngomong artis-artis biasa ya, kita sama-sama tahu lah artisnya kan ada masa-masanya ya. Betul. Tapi kan Bang Rano ini salah satu yang tertinggi ya. Kita ngomongnya salah satu artis top Indonesia pada zamannya ya. Ya. Benar-benar banting setir ke politik tanpa menyentuh sama sekali dunia perfilman. Ini kan sesuatu hal yang benar-benar pindah dunia nih kita bilang. Iya. Saya orang yang sangat konsekuen. Kalau saya udah terjun, akan saya lakukan. Apapun konsekuensinya. Hidup pilihan. Tapi jangan larang saya untuk juga terlibat dalam kesenian. Di antara perjalanan saya sebagai pemerintah daerah, saya menulis. Hobi saya menulis. Oke. Kemanapun saya jalan, saya pasti nulis. Walaupun belum jadi naskah. Nulis aja, hari ini saya datang ke kampung ini. Oh, saya lihat begini. Tiba-tiba itu bisa menjadi sebuah tulisan bagi saya. Bisa jadi diary, bisa menjadi buku harian. Atau barangkali bisa menjadi ide cerita. Misalnya seperti saya membuat tulisan misal The Last Barongsai misalnya. Saya minta maaf. Tangerang itu kan yang saya paham adalah Cina Benteng. Di situ ada satu kultur yang nggak bisa lepas dari Betawi. Dan Tangerang ini bagian dari Provinsi Banten. Tidak banyak lagi anak-anak muda yang ingin bermain barongsai. Sama dengan anak-anak Jakarta yang tidak mau lagi main tanjidor misalnya. Satu saat kalau ini hilang, kemana kita gitu? Itu kegelisahan saya pribadi. Mungkin saya ada di situ. Nah, secara unsur budaya secara unsur budayanya. Itu yang bisa saya pahami. Memang saya juga pikir waktu itu ibu saya masih ada, almarhum. Waktu sebelum saya jadi wakil bupati, saya juga minta ibu ya berpikir, apa ini pilihan yang saya nggak tahu kok. Bukan berarti saya merasa saya sudah top di dalam karir saya. Tapi kok kayaknya energi saya nggak di sini gitu loh. Saya ingin berbuat sesuatu yang menurut saya, makanya saya berangkat di kebudayaan. Saya ada core-nya di sini. Makanya kalau pertanyaan kamu saya di komisi 10. Saya memang minta kepada partai saya. Saya ada di komisi 10.
Karena Komisi 10 itu mitranya cuma 4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Perguruan Tinggi, kemudian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda Olahraga dan Perpustakaan Nasional. Saya minta di situ. Bukan berarti yang lain saya nggak bisa. Buat apa saya belajar? Ketertarikannya di situ. Nah, adanya di situ. Misalnya seperti itu. Tapi kan gini ya, ini Ya. kan Bang Rano kan menang juga ya, lulus ya, DPRD ya. Iya, saya kebetulan terpilih lagi jadi anggota DPR RI. Dan mengundurkan diri sebelum dilantik. Harus mengundurkan diri. Demi untuk ikut jadi wakil Demi gubernur. untuk karena ini terpilih. Ini persyaratan yang harus kita terima. Bang, Ya. sorry Bang ya, aku belak-belakan ya. Oke, harus belak-belakan. Jadi anggota DPRD kan pasti butuh modal Bang. Maaf, anggota DPR bukan D. Kalau D itu daerah. Anggota DPR? Saya DPR RI. Wah, lebih Pusat. mahal lagi Bang. Mahal. Berapa Bang habis duit Bang? Habis duit. Ya. Untuk apa? Modal untuk jadi Kampanye. kampanye Oh, kemarin. pasti memerlukan uang. Bagi saya, buat saya, yang termahal saya udah punya nama. Saya udah punya investasi karir, nama yang masyarakat tahu. Tapi tentu, saya kan harus punya relawan. Iya. Saya harus punya posko, tiap hari jalan. Minimal kalau kampanye kemarin nggak lebih dari 3 M. Masa Bang? Serius, Anggota DPR. Oke. Kita anggap 3 miliar juga kan angka yang gede Bang. gede. Belum jadi nih Bang, belum balik modal Bang. Sudah jadi wakil nih Bang. Betul, Gimana tuh Bang? itu konsekuensi. Itu konsekuensi yang saya pilih. Artinya saya udah punya bayang. Oh, kalau tentu saya nggak mau gagal dong. Maaf, target saya gagal. Bukan berarti saya harus menang dengan cara apapun. No, saya bukan seperti itu. Tapi Bang Rano kan artinya sudah mengecewakan orang yang milih Abang. Betul. Saat di DPR Sangat. kemarin Bang. Tapi mereka paham. Banten itu berhubungan dengan Jakarta. Saya pernah menjadi ketua tim koordinasi pimpinan Jabodetabek Punjur. Jadi dulu provinsi itu setiap 2 tahun sekali berganti. Gubernurnya menjadi ketua koordinator. Artinya begini, Banten memerlukan Jakarta. Jakarta memerlukan Banten. Makanya Jakarta memberikan bantuan hibah besar kepada Provinsi Banten. Miliaran, ratusan miliar. Untuk apa? Kalau enggak, Banten belum bisa mengejar infrastrukturnya, pendidikannya, lingkungan hidupnya. Maaf, mungkin kamu sekali waktu jalan lah. Banten tuh yang menarik sekarang kan di daerah Tangerang Raya. Oke. Tangsel, kabupaten, dan kota. Tapi kalau kita pergi ke arah luar, lewat saja dari Cikupa, tol, kelihatan gersangnya. Masih memerlukan. Jakarta PAD 85 triliun, Banten barangkali sekarang 15 triliun. Jakarta, Banten itu cuma 10 menit, Richard. Cuman disparitasnya jauh. Kenapa? Banten tidak disiapkan sebagai provinsi secara utuh. Menurut saya, mungkin saya salah. Kamu boleh cek. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang poldanya 2, itu Banten. Polda Metro sama Polda Banten. Pangdamnya 2, Pangdam Jaya sama Pangdam Siliwangi. Pertanyaan kita mesti koordinasi sama siapa? Maaf. Pajak. Semua orang yang tinggal di BSD, Karawaci, Alam Sutra, mobilnya semuanya B, bukan A. Jadi pajaknya ke Jakarta. Pajaknya ke Jakarta. Kerjanya di Jakarta. Kerjanya di Jakarta. Tinggalnya di Tangerang. Tinggal di Tangerang. Makanya saya bilang, Banten tuh cuma dapat abu sama jalan rusak. Nah itu yang ingin saya kejar. Kejar tuh bukan buat saya, tapi buat Provinsi Banten. Berarti mau besarin Banten dari Jakarta. Betul. Karena ini ada konsep Jabodetabek Punjur. Nggak bisa. Jakarta membutuhkan Banten. Oke Bang, Ya. tapi kan DPR sudah pasti menang Bang. Ya. Sudah pasti tinggal nunggu dilantik doang Bang. Ya. Ini. Tapi kan kalau jadi wakil gubernur belum tentu menang Bang. Betul. Kalau kalah mau kayak gimana nih? Nggak Bang? apa-apa balik jadi supir oplet. Nggak apa-apa. Itu konsekuensi pilihan. Saya juga mikir ya. Ya apa ya. Bukan berarti saya suka ditantang. Tapi memang selama ini hidup saya ada tantangan. Iya. Richard, saya tidak akan merendahkan diri saya. Barangkali saya baca tentang story kamu orang susah. Saya lebih susah dari kamu. Saya punya banyak balada yang bisa membuat hati saya kuat. Zaman saya kecil saya jalan kaki. Karena itu kenapa di Sidul ada oplet. Dulu saya mau jalan sekolah jalan kaki dari rumah.
Mungkin kalau kita hitung dari sini bisa sampai kira-kira ya Buncit, jalan kaki. Oplet itu cuma jadi pandangan saja. Makanya obsesi saya di Sidul ada oplet. Tek. Itu semua sebetulnya sebuah ilustrasi tujuan saja kan. Nah kemudian banyak faktor gitu. Saya mikir, ya kemarin saya sebelum menyatakan iya saya diskusi sama istri kan. Memang juga, waduh ini kalau bahasanya, kalau kalah habis. DPR hilang kan. Harapan sekarang, saya bilang ya DPR bukan harapan. Harapan saya di dunia film saya, dunia kebudayaan saya ini terselamatkan. Oke. Itu saja. Barangkali saya sangat yakin, bukan saya takabur kalau dalam keimanan. Saya yakin saya bisa menang. Inilah yang saya gerakan kepada masyarakat gitu loh. Iya. Permasalahannya dengan semua kandidat kalau saya tanya apakah Anda yakin menang, semuanya jawab pasti yakin menang. Harus, Bang. kalau nggak jangan maju. Masalahnya yang terpilih cuma ada satu, Bang. betul. Bang, tapi aku Ya. pengen di-spill di belakang layar nih. Ya. Kemarin aku ada lihat di foto Bang Rano Karno dengan Pak Anies. Pak Anies ya. Pakai batik merah sama-sama. Oke. Tiba-tiba dengan Pak Pramono. Kayak gimana itu, Bang? Apa yang terjadi di belakang layar, Bang? Saya sendiri jujur agak kaget sebetulnya. Jujur kaget. Gini. Saya ini kan kebetulan ketua DPP. Baru diangkat menjadi ketua DPP bidang kebudayaan. Artinya kalau pakai baju merah dengan kopiah dan lambang Bung Karno itu sudah SOP kalau kita rapat di DPP. Oke. Ya, bukan karena Bung Anies pakai merah, saya pakai merah, tidak. Artinya itu sudah SOP. Rapat DPP harus pakai itu. Dan kebetulan saya ini kan sebagai ketua DPP yang tiba-tiba masuk dalam des pilkada menentukan pilkada seluruh Indonesia. Bukan hanya Jakarta. Jadi kita di partai itu, kita lihat calon siapa, ini prestasinya apa, oh kendalanya di mana. Gimana menurut kamu? Itu Ibu Ketua Umum kita diberikan hak untuk menyatakan iya atau tidak. Saya pendekkan singkatnya. Jadi artinya sebelum saya ketemu Bang Anies, waktu itu ada timnya Bang Anies kontak saya. Bang Anies mau ke warung. Oh boleh silakan. Bangga dong saya Bang Anies. Kebetulan kalau Bang Anies sama saya rumahnya dekat. Dia di Lebak Bulus, saya di Cinere. Dekat, paling jarak mobil 5 menit. Dekat lah artinya. Ya memang seminggu sebelum saya diterima oleh ibu, terdengarlah bisik-bisik tetangga. Wah kayaknya dulu bakal jadi wakil gubernur nih. Jujur, itu cuma ada 2 nama dalam nominasi itu. Yang pertama yang namanya Anies Baswedan, yang kedua namanya Ahok. Iya. Cuman itu. Saya mikir dong. Waduh. Wakilnya sudah Oh agak iya, tetap. makanannya apa, minumnya minuman itu. Makanan apa, wakilnya Rano Karno. Oke. Kan gitu kan? Berarti bukan kagetnya bukan yang itu ya? Bukan yang itu. yang itu. Gitu kan, bukan yang itu. Jadi pada waktu Bung Anies datang, dia telepon stafnya, Bang Rano, saya lagi di BKN. Nah jadi ketemu itu bukan di kantor DPP, tapi kantor BKI yang gedungnya di belakang DPP. Saya disuruh mendampingi Bung Anies. Saya dampingi. Ngobrol 2 jam. Ya saya tahu dong, wah ini yang bakal saya dampingi dong. Ngobrol lah. Bang gimana Bang kalau gitu? Wah siap lah Mas saya. Jadi gubernur, saya udah pernah jadi gubernur. Jadi wakil gak apa-apa, lo aja jadi gubernur. Kita bangun Jakarta kan mesti sama-sama. Gak mungkin dua-dua jadi gubernur. Singkat kata tidak ada masalah saya. Ini kan cuma hanya jabatan yang harus memang diemban. Saya jadi gubernur, saya pernah jadi gubernur walaupun gubernur Banten, tapi tetap gubernur. Begitu singkat katanya. Ya setelah itu kemudian hampir 2 jam saya ngobrol, sampai bingung mau ngobrol apa lagi. Udah. Adalah ya ketua DPP kan banyak. Ketemulah dengan Mas Basara, ya udah mereka ngobrol kemana ya saya terus pergi saja. Jadi singkat kata, memang pada hari itu tidak ada jadwal untuk deklarasi tentang tempat. Ada 3 tempat nih. Jakarta, Jawa Barat, Jatim. Yang belum ditentukan siapa. Ada kan? Waduh, nih kok belum dipanggil-panggil gitu kan. Kebetulan hari Senin itu, saya harus kunjungan kerja ke Bali. Gitu kan. Kebetulan karena kunjungan kerja, cucu ada yang studi tour, udah singkat kata liburannya ke Bali.
Udah 10 orang ke Bali beli tiket, beli apa, tiket pesawat, udah hotel, mobil, segala macam. Tiba-tiba Minggu ditelepon Pak Sekjen, Mas, tidak boleh meninggalkan Jakarta. Mati nih gue bilang nih. Pasti tugas nih gitu kan. Ya udah ya siap Mas. Senin ngadep Ibu Ketua Umum. Ya udah ketemulah Ketua Umum kan. Ya sebetulnya udah sering lah saya ngomong soal ini. Tiba-tiba Ibu bilang, saya bicara sebagai Ketua Umum, hak prerogatif saya dan tidak ada diskusi. Kamu saya perintahkan mendampingi Pramono Anung sebagai Wakil Gubernur DKJ. Kaget tuh, hah? Bu, Mas Pramono nggak mau? Gue bilang, bayangin nggak ada dalam pikiran loh. Kandidatnya Anies. Kandidatnya Anies sama Ahok kan. Kita lagi mikir, gue nggak jawab siapa gitu kan. Ya pastilah kalau mau kerja kan harus firm. Iya, iya. Pasti kan nggak mungkin. Walaupun ya bukan apa. Ahok saya kenal. Anies saya kenal gitu kan. Kalau pilih terserah Ibu deh. Yang mana? Yang mana aja. Yang mana aja. Baik, cuma lebih baik ya. Lebih baik atau itu pilihan gitu. Tiba-tiba Pramono Anung. Waduh. Saya tanya Bu. Maaf Bu. Apa Mas Pram mau? Nggak ada jawaban. Tidak. Harus mau. Nah ini saya tanya, Bu maaf, kenapa Bu Mas Pram? Karena bukan apa Richard. Maaf, Pramono ini terlalu kecil untuk jadi seorang gubernur. Dia punya disiplin ilmu luar biasa. Dia pernah jadi sekjen, dia pernah DPR 4 kali, dia seskap. Artinya dia paham tentang ilmu pemerintahan lebih luas daripada cuman sebuah Jakarta. Nah, ini yang membuat saya terus agak tersipu sebetulnya bahwa sebentar lagi DKI akan ditinggal. Dia akan menjadi DKJ. Nah setelah ibu kota nggak ada, Jakarta mau jadi apa? Mikir saya kan. Itu satu. Kedua dia tunjuk, kamu kan Betawi. Kalau Jakarta nggak ada, Betawi ada di mana? Wah Richard, kalau kamu bicara gitu pada saya, sama kamu ditanya, kamu kan Palembang. Gimana kira-kira kamu? Ada nggak? Wow, saya bilang, kalau ini memang ibu, saya bilang oke. Tiba-tiba ya udah, kamu ketemu Mas Pram. Saya kenal Mas Pram, tapi nggak dekat. Beliau kan di pusat, saya di daerah. Saya datanglah ke rumah beliau kan. Saya ketemu beliau. Bang, percaya nggak sama saya? Saya bilang percaya Mas. Mau nggak dampingi saya? Siap. Bismillah, Bismillah. Oke. Barulah malam itu kita video call sama Bu Mega. Saya sama Mas Pram. Mas Pram, Bu, nih ada Mas Dul nih. Kita udah siap. Dah. Besok kita mau daftar. Kaget aku. Besok mau daftar. Kok nggak pakai deklarasi gitu kan? Yang lain kan deklarasi. Ini Mas Pram, besok kita mau daftar jam 11. Mati gue bilang. Ini, makanya kenapa? Istriku nggak ada. Karena lagi di Bali. Lagi di Bali. Mas Pram bawa istrinya kan. Iya, Kita bilang, wah kita mau pinjam istri siapa nih? Jadi udah. Untung Ahok nganterin. Iya. Nah itulah kita. Kita boleh nggak sepakat, tapi kalau sudah keputusan harus kita jalankan. Oke. Gitu. Oke, saya masuk ke skill ya. Ya, ini ya. Yang nonton kan pengen milih Bang Kano nih, Ya. kan, salah satunya. Bukan milih dul-dulnya Ya, aja. ya. Jadi aku pengen tanya nih. Ada beberapa pertanyaan, ya kalau nggak mau jawab nggak apa-apa sih Oke, Bang. oke. Tapi aku yakin. Saya coba jawab. Bang Kano, kalau dari semua gubernur yang sudah pernah mimpin Jakarta, Ya. sebutkan satu nama yang menurut Bang Rano Karno terbaik. Wow, terbaik bagi saya Ali Sadikin. Tapi Anda nggak kenal. Oke, kalau saya tahu, saya pernah dengar Ya. Pak Ali Sadikin. Saya terima jawabannya. Saya akan bandingkan beberapa gubernur selanjutnya. Ahok dan Anies Baswedan. Gini. Sebetulnya pemerintah daerah itu pekerjaannya gampang. Dia cuma punya 2 unsur. Siapapun pimpinannya. Yaitu yang pertama urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib ini the basic. Kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan hidup. Ini wajib. Oke, kita pilih lagi. Infrastruktur seperti Jakarta seperti macet. Oke? Macet ini banyak unsur. Jakarta ini siang 14 juta. Malam bisa 9 juta. 5 juta ini pendatang. Karena itu dari mulai Bang Yos, busway, menuju Fauzi Bowo, mulai MRT, menuju kemudian masuk ke Pak Jokowi, menuju kemudian ke Ahok, menuju kemudian ke Anies,
pasti itu berkesinambungan. Oke. Jadi sebetulnya yang hebat itu perencanaan. Cuman di seasonnya dari mulai zaman Bang Ali, baru eksekusi zaman Jokowi. Sebetulnya itulah pemerintah daerah. Jadi kalau pertanyaan Richard, siapa yang bagus? Semua bagus. Tapi semua nggak selesai. 5 tahun pendek. Maaf, zaman Ahok bikin turap. Banjir. Zaman Bang Anies berhenti. Dia bikin JIS. Dia bikin Jaklingko. Dia bikin revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Itu sebuah program yang memang harus dijalankan. Nah sekarang kalau kita punya program darurat, boleh kita improvisasi. Maaf. Anggaran APBD 2024, 2025, DPRD sudah mengetuk. Jakarta 85 triliun programnya ini. Kita punya visi misi. Tapi kita nggak bisa ngisi visi misi di ini karena ini udah diketuk. Kalaupun kita mau bangun nanti 2025 ke 2026. Oke. Itu yang namanya Karena anggaran. melanjutkan. Betul. Jadi setiap pimpinan daerah itu punya kemampuan masing-masing. Tapi program itu sebetulnya sudah punya RPJMD. Oke. Nah tinggal mana yang kita mau prioritaskan, itu saja. Tapi yang dirasakan lebih bagus menurut Bang Rano sebagai penduduk Jakarta lah ya. Oke, Bang Anies luar biasa. Dia JIS, lapangan bola. Itu yang namanya tanah BMW itu di daerah itu dulu itu daerah slum. Bangunlah lapangan sepak bola luar biasa. Cuman infrastruktur transportasinya tidak tersedia. Karena Bang Anies udah keburu selesai. Oke. Dilanjutkanlah mungkin sekarang zaman PJ kan. Cuman kalau PJ itu dia tidak punya kebijakan yang kuat. Dia namanya pelaksana. Dia hanya melanjutkan programnya Bang Anies. Nah artinya saya selalu merasa setiap pimpinan daerah punya legacy masing-masing. Oke. Kalau Itulah yang membuat kita berkunjung. Kita kemarin berkunjung, kita ke Bang Yos. Oke. Bang Yos itu fondasi awal untuk transportasi. Yang namanya busway itu studi banding ke Bogota. Pada waktu bikin busway, seluruh orang Jakarta protes. Nggak setuju. Berjalan. Bang Anies bikin, Ahok bikin rumah susun. Berjalan. Dulu kan penolakannya nggak bisa diprediksi. Nah artinya saya tidak mencari muka di sini. Tiap pimpinan daerah itu punya legasinya masing-masing. Oke. Tapi kalau di tangan Pak Heru sekarang, apakah Jakarta lebih baik daripada zaman Pak Ahok atau terjadi penurunan? Saya katakan PJ tidak punya kebebasan seperti pejabat, seperti gubernur terpilih. Beda. Artinya dia punya kekuatan yang terbatas juga, Sangat terbatas. sehingga tidak bisa menampilkan yang terbaik. Betul. Artinya Dan menurut Bang Rano, bukan hanya PJ DKI, seluruh PJ seluruh di PJ. Indonesia. Sehingga terjadi penurunan. Iya, inilah maaf. Apalagi kita mengalami pandemi ini juga nggak bisa kita asingkan pandemi ini. Bayangin, itu yang memang pemotongan anggaran di semua lini. Bayangin. Oke. Itu juga yang jadi apa ya? Harus dipahami oleh masyarakat. Sehingga kesehatan menjadi prioritas utama. Semua terabaikan. Pendidikan, beasiswa berkurang. Kemudian yang lain, infrastruktur juga dikurangi. Karena full semua. Ya Anda barangkali walaupun bukan dokter yang ini, tapi kan Anda dokter. Oke. Kita nggak punya pabrik masker, kita nggak punya APD, kita nggak punya ini. Wow, dan semua negara bersaing untuk mendapatkan. Tapi sekarang sudah lewat. Artinya itu udah lewat. Iya. Baru kita mulai ini. Mulai terjadi transisi ke pemerintah. Inilah sebetulnya kenapa Ibu Mega ini memerintahkan Pramono Anung menjadi gubernur. Oke. Setiap pemerintah daerah tidak bisa lepas dari pemerintah pusat. Nggak mungkin. Karena di setiap daerah pasti ada program dari pemerintah pusat. Oke. Ini harus harmonisasi. Jadi sebetulnya maaf. Saya tidak menganggap mudah. Tapi di pemerintahan itu jauh lebih mudah daripada kita swasta. Kalau mau ngomong koordinasi lebih mudah ke pusat, berarti lebih diunggulkan Pak RK dong. 12 koalisi. Iya, mungkin secara politis. Tapi tadi kan pertanyaan Anda soal program. Oke. Maaf, saya harus mengakui RK orang hebat.
Kalau nggak mungkin dia jadi wali kota. Kita ini semua orang hebat. Inilah momen pertama kali semua disajikan dengan disiplin ilmu yang berbeda. RK, arsitek. Wakil gubernur, mantan menteri pertanian. Pramono Anung, konseptor, administrator negara, bukan hanya kota. Rano Karno, budayawan. Pilih. Yang Anda satu lagi nggak disebut. nggak perlu kita sebut. Karena ini kan independen. Jenderal loh, Pak. Walaupun jenderal. Nah, maksudnya apa? Sekarang ini kan pasti lingkup orang akan di situ. Konspirasi, Pak. Ya nggak tahu lah itu. Jadi gitu. Saya kebetulan orang yang senang membaca. Saya minta maaf mungkin melari dari pertanyaan Anda. Saya paling suka membaca autobiografi. Dan saya sangat belajar tentang autobiografi. Anda boleh cek, mungkin Anda nggak kenal yang namanya Dick Glyle. Itu yang punya Glyle seluruh Indonesia. Dulu saya kenal dengan anaknya, Ricardo Glyle itu. Saya ketemu sama bapaknya. Dia bercerita bagaimana zaman dia susah dulu. Wow. Saya kenal, banyak saya kenal. Dan saya pasti datang belajar, bertanya, gimana Pak cara ini? Cara Bapak bisa begini. Mereka welcome semua. Nah artinya pun dengan semua ini, kita kunjungi. Anda boleh cek nih yang namanya Bang Yos. Oke. Bang Yos itu pada waktu dia pindah dari Panglima menjadi gubernur Jakarta, itu dengan keramaian keluarga Sidul. Dia pakai oplet, pakai tanjidor. Kita arak tuh. Rumahnya dekat dari jalan di Tengku Umar ke Surapati. Ya paling kalau jalan ya 500 meter. Tapi kita bikin arak. Dia tanya sama saya, Dul, saya bagusnya dipanggil apa ya? Apa panggil Bang Yoso? Gue katanya jangan Bang Yoso. Yoso itu nama Bang asrama itu zaman Bung Karno waktu sakit. Gue bilang, ini serius. Jadi panggil siapa? Panggil Bang Yos aja. Nah jadi dia sering ngakuin nama Bang Yos tuh. Begitulah saya. Begitu juga sama Bang Fauzi Bowo, Bang Foke. Saya ngobrol segala macam. Begitu juga, maaf kalau beliau dengan Pak Jokowi. Saya tidak merasa dekat. Tapi waktu ibu saya meninggal, beliau datang ke rumah saya. Itu kan menandakan kedekatan. Begitu juga dengan Ahok. Saya ngobrol banyak sama dia. Apalagi sama Bang Anies. Oke. Karena itulah kita merasa Jakarta ini harus dibangun bersama. Harus dibangun bersama. Harus bangun bersama. Saya masuk ke macet deh. Ya. Programnya Bang Rano kalau misalnya jadi wakil gubernur, bagaimana cara? Saya tidak ingin lari dari tema besar. Tapi yang tadi saya katakan, basically is Jakarta pagi, peak. Sore, peak. Macetnya cuma di situ. Pagi, orang pergi kerja, kantor. Pulang, orang pulang kerja kantor. Inilah kemacetan. Makanya saya bilang, kemacetan ini sentralnya bukan hanya di Jakarta Pusat. Dari keluar. Bogor, Bekasi, Tangerang yang menuju ke sini. Ini bagaimana kita bisa mengurai ini? Dibikinlah infrastruktur sarana umum, ya busway, ya MRT segala macam. Cuman memang pertanyaan lagi. Saya seumur-umur saya jujur, baru tadi saya naik MRT. Sumpah. Itu pun karena nyalon ya? Karena nyalon. Karena satu pertanyaan dulu kan gue kerja di Banten. Iya. Banten betul. nggak ada MRT. Nah sekarang oke kita mau ke Car Free Day. Bang. Gimana rasanya naik MRT pertama kali? Waduh, adem. Adem. Enak, adem. Nyaman. Ya buat yang orang pertama daripada naik bus. Singkatnya begini kan. Ini kita lihat. Tadi saya ngobrol. Ini kalau pagi rame. Sore kerja rame. Richard percaya nggak? Tadi orang mau masuk. Itu ngetapnya tuh bisa 6 kali. Baru pintu terbuka. Itu mau masuk ke kereta tuh. Barang Cina mungkin. Gua nggak tahu barang mana. Bisa jadi kali. Nggak, artinya itu. Itu satu. Bagaimana tingkat kemacetan yang tidak terjadi yang begitu aja. Belum lagi misal maaf. Saya lihat ini satu tram satu itu pasti 6 unit gerbong. Ada pertanyaan ini kalau artinya begini. Macet itu karena pagi. Orang butuh transport massal. Dibikinlah MRT, LRT segala macam. Saya lihat apa dibanyakin unitnya atau ditambah gerbongnya. Soalnya begini. Di siang itu sepi, kosong. Kalau kita tambah unit, pasti kosnya lebih besar. Kalau kita tambah gerbong, pintunya itu cuma 6.
Jadi kalau kita lihat gate itu, karena ada 6 gerbong, yang pintu terbuka tuh cuma 6. Kalau kita tambah nih untuk tambah penumpang, tambah ada 2 gerbong. Pintunya nggak ada. Berarti harus dibikin pintu lagi. Oke. Kita hitung dong. Yang murah tambah gerbong apa tambah pintu? Nah, ntar jawaban kalau gue udah jadi wakil gubernur, jangan jawab sekarang. Nggak, artinya itu kadang-kadang Tapi seberapa pede Bang Rano Karno bisa mampu mengurai kemacetan untuk di Jakarta? Karena setiap ganti gubernur sama aja macetnya. Betul. Yang nambah cuma ganjil genapnya doang, daerahnya lebih Betul. banyak. Ada momen sebetulnya yang kita belajar dari celah. Saya minta maaf. Lebaran, Jakarta kosong. Berarti ada sesuatu celah yang bisa di-manage. Apa kita bikin setiap bulan Lebaran? Misalnya, Iya. Car Free Day itu penurunan karbonnya tinggi. Turunan. Listrik menurun. Masyarakat happy, senang. Apa Car Free Day nggak kita banyakin seminggu 3 kali misalnya? Kan harus punya solusi. Saya bukan takabur. 11 tahun saya di Provinsi Banten, saya cukup belajar tentang ilmu kepemerintahan. Maka saya katakan, bedanya Banten sama Jakarta. Banten APBD cuma 15 triliun. Jakarta 85 triliun. Yang paling repot kita swasta zaman saya dulu bikin sidul. Mau bikin sidul nggak punya duit. Kalau ada duit semuanya mudah. Kalau ada duit semua mudah. Tinggal kita pilih. Mana dulu yang kita kerjain ini ya? Oke. Oke. Transportasi apa problematik? Jalan nggak bisa kita tambah. Nggak usah kita janji muluk. Nggak bisa. Jakarta udah nggak bisa dibikin. Tapi ada celah. Harmoni, tadi saya lewat Harmoni. Udah mulai tuh. Bikin pile untuk jalan layang di atas kali. Ancol sudah kan? Hanya itu Jakarta bisa bikin. Maaf, Shanghai, Beijing, semua jalan 4 lantai. Nggak bisa kita cuma jalan selantai. Oplet nggak jalan. Artinya itu memerlukan pengorbanan masyarakat kan. Dulu kita yang bikin busway orang ngamuk. Walaupun sekarang maaf, ada orang bilang usul. Maaf nih, Bang Anies banyak bikin trotoar digedein. Jalannya sempit. Bener nih, tadi kita ke Cikini. Trotoar gede. Jalannya jadi sempit. Apa dia bilang, Dul, mana lo mau pilih? Lo mau jalan gede apa trotoar yang lega? Gue bilang susah juga ini trotoar, cuman ada kursi kayu doang. Buat apaan? Orang Indonesia kan gak kayak kayak di luar hobi jalan kaki. Pasti hobinya kan pakai kendaraan. Nggak salah juga sih mungkin. Memang mungkin pada waktu itu situasinya berbeda. Trek sepeda. Itu kan zaman Bang Anies. Maka orang bilang apalagi goes. Bang kalau lo jadi jalur sepeda jangan lo buang ya. Gua kata itu bukan jalur sepeda. Kecil sama otopet. Sempit bener itu. Artinya kenapa? Diperlukan jalur sepeda. Tapi apakah itu? Begitu kita lihat mau kemana ya? Waduh ini trotoar kemarin kenapa digedein sih? Trotoar banyak dilebarkan. Sehingga jalan jadi sempit. Mana yang kita mau pilih? Nah itu kembali bukan karena waktu itu pemerintahannya salah. Pada waktu itu mungkin kepentingan yang barangkali memang itu pilihannya. Oke. Gitu. Siap Bang. Bang kalau misalnya Bang dari Pak RK sendiri ada menyarankan katanya kalau misalnya kerja kita lebih bagus di daerah situ saja. Jadi kalau tinggal di mana kerjanya di daerah situ saja. Bang Karno setuju? Ya tentu setiap pimpinan pasti punya program, nggak mungkin tidak. Saya mengatakan bukan tidak setuju. Itu satu solusi, tapi bukan satu-satunya. Maaf, kan orang yang kerja di Tanjung Priok nggak semua tinggal di Tanjung Priok. Dia tinggal di Cibinong. Masa dia mesti pindah kantornya kalau nggak ada kantornya di Cibinong bagaimana? Semua orang pasti mau nyaman, nggak mungkin tidak. Kalau bisa di sebelah rumah. Kalau bisa sebelah rumah. Tapi kan itulah makanya maaf ya. Tata ruang di Jakarta ini awal tidak seketat. Semua sembarangan. Sporadis. Terjadi di Banten. Maaf. Zaman dulu kalau mau bikin pabrik, Tangerang. Bikin pabrik, Tangerang. Tangerang tuh pabrik gede-gede. Gede-gede. Jalannya kampung. Jalanannya itu jalanan kampung. Bayangin truk 30 ton jalan di jalanan yang 8 ton. Gimana gak rusak? Makanya gue bilang Banten cuma dapat jalan rusak sama abu doang. Pajak dibayar ke Jakarta. Maaf, pabrik di Banten, di Serang. Kantor pusat Jakarta. Ini kan gak didesain artinya menurut saya.
Cuman itu kembali kepada tata ruang nasional kan. Oke. Ini kan planning itu yang harus ditata lagi. Ini aku ngelihat Jakarta, aku hampir nggak pernah lihat langit biru di sini. Ya. Kapan terakhir kali kita di Jakarta pernah lihat langitnya warnanya biru? Aku hampir nggak pernah lihat loh. Betul, Ini kayak Silent Hill nih sudah. betul. Semuanya berkabut putih semuanya. Memang saya tidak menyatakan saya duta lingkungan, tapi saya pernah diangkat menjadi duta lingkungan. Kita memang mengalami satu climate change, zaman Al Gore memprediksikan itu. Itu yang membuat Al Gore mengundurkan diri dari Wapres Amerika. Karena dia tidak dipercaya. Sudah terjadi black hole. Akibatnya sekarang glacier udah bukan mencair lagi, sudah nggak ada salju. Kamu bayangin Jakarta kemarin 41 derajat. Bagaimana kamu harapkan warna yang biru? Kenapa ada Car Free Day? Itu kan salah satu usaha, bukan satu-satunya cara. Agar apa? Menurunkan karbon. Menurunkan polusi. Makanya kita lihat, maaf, saya mungkin jujur saya katakan, saya baru yang namanya Car Free Day baru 2 kali. Karena juga lagi kampanye. Dulu saya lari di GBK iya. Tapi kalau dari GBK ke HI, waduh, ngos-ngosan juga kita kan. Bukan begitu, rame. Saya minta maaf, bukan saya terkenal. Nggak bisa saya olahraga. Pasti kan kita pakai masker, pakai segala macam. Kapan mau napas, kapan mau olahraga kan. Makanya kita olahraga di kampung aja, di rumah setiap hari saya jalan. Pertanyaan Anda, kita tidak pernah melihat warna biru di langit. Betul, sudah terjadi yang namanya climate change. Usahanya apa? Kita harus perbanyak ruang terbuka hijau dengan tanaman. Sekarang nih maaf, kami nih kader partai, perintahnya menanam pohon di sungai. Menanam pohon, apapun pohonnya. Itu perintah. Apalagi maaf, Ibu Mega itu seorang pencinta lingkungan. Dia penasehat dari berbagai macam kebun raya. Saya sangat dekat dengan Ibu berangkat dari tanaman. Saya suka tanaman. Beliau suka tanaman. Bahkan beliau tahu semua jenis lumut. Saya pernah dibawa ke Cibodas. Dikasih tahu, no, ini lumut ini, lumut ini, lumut ini. Saya bilang, dari mana Bu Mega tahu nih? Karena beliau kan dulu sempat kuliah. Tapi kan karena waktu situasi itu dia tidak boleh, keluarga Bung Karno tidak boleh kuliah. Berhentilah beliau. Singkat kata, memang kita rindu suasana Jakarta yang biru. Panas juga. Itu yang mesti kita pikirkan sekarang. Kalau dulu mungkin Mas Anies bikin sumur resapan dengan bioporinya. Sekarang ini konsepnya sudah tidak. Ini yang akan terprediksi panas yang ekstrim. Itu yang kita harus antisipasi. Gitu. Oke. Karena agak mengerikan sih saya lihat. Betul. Saya pergi ke Bali, langitnya biru. Di Palembang saya lihat langitnya biru. Tapi Jakarta saya nggak pernah lihat langit biru. Betul. Dan saya nggak tahu nih ujungnya akan kemana ini. Karena kan mengerikan sekali ya kalau misalnya kita di Jakarta kayak gini ngehirup. Katanya tingkat polusi kita tinggi sekali ya. Termasuk tertinggi. Dan yang luar biasa, Tangsel paling tinggi secara nasional. Tangsel loh. Maaf. Bang Rano, ini penyebab polusinya ini apa? Banyak faktor selain kendaraan. Jumlah kendaraan. Pabrik. Jakarta ini kan sebetulnya cuma kota transit. Dia dilalui 13 sungai. Kalau nggak di-manage, dari mulai hulu sampai hilir, tenggelam Jakarta. Jakarta ini kota pantai sebetulnya. Dia landai. Makanya kenapa Belanda banyak bikin dam dulu. Cuman kita tidak mengambil ilmu itu. Jahat. Saya kecil di daerah Pasar Baru. Dulu sungai Pasar Baru, sungai kita ini, itu semua jembatannya melengkung. Kenapa? Sungai ini bisa buat transportasi air. Ah, betul. Begitu semuanya jembatannya rata, nggak bisa berjalan lagi. Inilah konsep Belanda membangun Jakarta kan itu. Kanal-kanal. Nah sebetulnya ini kan kanal ini bukan hanya buat transportasi, tapi juga buat pengendapan udara sebetulnya. Panas bisa diredam. Sekarang dulu sungai Jakarta 50 meter row-nya. Sekarang cuma 20. Cetek. Karena banyak rumah-rumah gubuk. Maaf, bukan berarti nggak. Kita harus pikirin itu. Oke. Mereka juga nggak mau tinggal di atas kali. Cuman ekonomi lagi. Harus kita ciptakan lapangan kerja. Itulah salah satu tugas dari pemerintah. Kalau nggak ya jangan dari pemerintah. Oke. Gitu. Bang Karno, ini ada, ya Jakarta ketimpangannya kan cukup tinggi ya. Ada yang pendapatannya sangat tinggi. Betul. Ada yang rumahnya sangat bagus. Sangat.
Ada yang rumahnya, saya kemarin lihat ada rumah 1,2 triliun. Rumah 200 miliar, 300 miliar itu hal yang biasa saya lihat di Jakarta ya. 100 miliar tuh ya banyak. Kalau di daerah mungkin nggak ada ya. Kalau Jakarta 100 miliar rumah itu biasa saja kita Betul. ngeliat. Tapi di sisi lain kita juga banyak ngelihat di Jakarta rumah-rumahnya kumuh sekali. Betul. Masih jelek, di bawah garis kemiskinan. Programnya Bang Rano dan Pak Pramono kalau misalnya jadi gubernur untuk masyarakat miskin yang ada di Jakarta. Filosofi hidup tuh pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Itu nggak bisa, itu kodrat. Tugas kita meningkatkan kemiskinan, naik menjadi menengah. Itulah program dilahirkan. Buat apa yang namanya BOS? Buat apa yang namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar? Buat apa yang misalnya BPJS? Itu kan untuk membantu. Nggak mungkin kita kasih modal langsung brak ratusan miliar kepada mereka untuk hidup. Nggak bisa seperti itu. Kita nggak akan ngiri dengan orang yang sukses. Karena kita juga tahu kesuksesan itu dicapai nggak mudah. Maaf, Anda boleh sebut siapa dah yang orang kaya. Pasti mereka berangkat dari bawah. Ada 1-2 mungkin. Karena memang turunannya kaya. Tapi semua enggak, pasti punya proses. Itu yang memang terjadi di Jakarta ini. Dan saya pikir semua kota besar akan begitu. Pasti akan ada disparitas antara kaya dengan miskin. Inilah tugas pemerintah ini. Untuk mengangkat ini minimal middle aja. Middle aja. Programnya bagaimana, Pak? Loh, pemberdayaan namanya kan. Jakarta sanggup. Basic pendidikan. Beasiswa. Harus. Itu kan untuk meringankan beban. Sekarang PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Sanggup DKI memberikan biaya. Tapi harus ada kriteria, Richard. Beasiswa itu kan diberikan bagi satu orang yang miskin. Oke. Ada juga orang yang cukup dapat beasiswa. Nggak boleh dong. Prioritas utama begitu. Yang kedua, oke, dia menengah. Tapi dia pintar. Beasiswa. Nggak mungkin orang dibantu tanpa syarat. Nggak mungkin. Pasti ada sesuatu. Harus ada sesuatu. Itulah reason. Itu yang dipertanggungjawabkan pada waktu memang harus pertanggungjawaban keuangan. Oke. Pemeriksaan BPKP itu wajib hukumnya. Artinya inilah salah satu usaha. Kalau rumah DP 0%? Saya jujur mungkin saya harus pelajari lagi. Tapi buat saya nggak make sense. Tidak mungkin. Sama pertanyaan nanti. Apakah mungkin stasiun JIS gratis? Nggak mungkin. Nggak mungkin gratis. Tapi kalau dispensasi yang lain bisa. Apa? Pajak misalnya. Yang saya tahu operasional JIS ini 1 tahun 120 M. 120 M operasional. 1 tahun. Ya, yang saya tahu. JIS itu kan utama cuma buat sepak bola. Baik Persija, apapun kompetisi sepak bola. Kalau kita hitung liga, itu satu kompetisi cuma 21 pertandingan. JIS itu sewanya cuma 1 M. Berarti dia cuma dapat 21 M. Bagaimana menutup 125 M dengan hanya... Besok Bruno Mars main nih. Sewanya nggak lebih dari 1 M. Artinya nggak mungkin JIS itu gratis. Saya nggak mau janji seperti itu. Hanya untuk menyenangkan segelintir. No. Tapi kalau misalnya JIS kita berikan misalnya subsidi. Pajak tontonan kita kurangi untuk mengurangi. Karena apa? JIS ini punya pemerintah. Tapi sepak bola itu adalah PT Liga. Kita di Pemda itu nggak boleh membiayai. Kecuali perserikatan. Sriwijaya, perserikatan, Persija. Boleh, amatir. Tapi kalau profesional, ya kan mereka nyewa orang asing. Gajinya gede-gede. Oke. Beda gitu loh. Nah jadi menurut saya, itulah tugas pemerintah daerah. Tapi maaf, tidak mungkin dalam sekian tahun, langsung dari orang mungkin tidak punya, langsung kaya. Susah seperti itu. Kecuali rezeki dia. Siap. Bang Rano, ini katanya saya mau dapat kabar dari tim. Katanya Bang Rano ditinggal oleh Maudy Koesnaedi, Jainab lagi. Ini di film nih tinggal. Dunia realita pun juga ditinggal. Ada apa nih dengan Gini, Dul? semua keluarga Dul tuh pasti dia support saya. Ya, by phone saya udah bicara. Mbak Maudy ini tinggal di Bali. Dia udah 2 tahun dia tinggal di Bali. Artinya, pada waktu kemarin saya telepon, Mot, bantu abang, siap bang. Mbak Maudy ini pemerhati budaya, Chat. Dia ini saya nggak tahu bahasanya apa, tapi yang saya tahu hampir setiap tahun dia mengurus Abang None.
Bahkan dia bikin pagelaran Abang None itu. Pakai juga uang dia pribadi. Yang saya tahu rugi. Nah, artinya, waktu saya tanya, Mot, bantuin abang, siap bang? Tapi bang, saya tinggalkan di Bali. Saya nggak mungkin tiap hari. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Kedua bang, saya masih ada sisa syuting. Ketiga, apa yang nggak bisa saya tolak? Kemarin mereka sekeluarga libur ke Eropa. Suaminya katanya keselio. Patah tangannya. Anda bisa cek di Instagram Maudy Kusnaedi. Artinya bang, saya nggak bisa ninggalin Erik. Ya udah, kalau memang kayak gitu, saya perlu bantuan kamu. Kamu nggak ada, masih ada Sarah. Saya bilang. Dia bilang, wah abang mah enak katanya. Singkatnya seperti itu. Sebetulnya mau, dia sangat dari awal dia mau. Cuman karena situasi hal, ya saya juga mesti menghargai dong. Anda bisa cek dia tiap hari mungkin berhubungan dengan ketua tim saya. Bang, ada komunitas ini mau gabung. Bang, ada komunitas. Oke. Itulah dia bantu, dia kerja seperti. Karena dia tahu bagaimana saya juga membangun kebudayaan Jakarta, misalnya kebudayaan Betawi. Kita sama-sama lah. Kalau kayak Mbak Lia ini kan S2. Dia memang ngurusin dia Komnas HAM anak. Itu yang saya perlu. Ya si Gusman membantu saya. Walaupun tidak tercatat namanya, karena dia kan Bunda PAUD. Kita sedang membangun sekolah pendidikan usia dini. Jadi orang-orang yang memang mungkin dulu teman-teman artis yang memang terlibat dalam kegiatan sosial itu saya libatkan. Oke. Mungkin physically atau konsep. Dari secara nggak langsung mereka itu semuanya support, Semua support. tapi nggak semuanya ada di depan. Tidak semua di depan. Karena kemarin jujur kan saya bilang, abang harus kan kita nama harus kita serahkan ke KPU. Kan tim pemenangan harus terdaftar semua. Nah kayak misalnya kayak Cak Lontong kita telepon cuma telepon aja tapi oh siap apa tugasku siap. Ya misal seperti itulah. Oke. Gitu. Bang terakhir bang, ini Ya. kan secara rating ya atau Ya. aku ngomong apa Survey. ya? Survey ya. Ya. Elektabilitas ya. Ya. Tetap yang lebih diunggulkan adalah Pak Ridwan Kamil. Betul. Apa strategi yang bisa nyalip beliau? Sekarang udah nyalip. Masa? Boleh ente cek. Survei mana bang? Boleh ente cek. Artinya begini, tentu kalau RK duluan, dia lebih siap daripada kita. Kita ini baru seminggu. RK ini dari dulu bolak-balik. Mau Jawa Barat, Jakarta. Mau Jawa Barat, Jakarta. Itu kan sebetulnya survei juga bergerak. Artinya secara real, kita ini dari nol. RK ini mungkin udah 10. Tapi saya minta maaf. Kita baru 2 minggu nih. Survei udah ada hasil. Membuat kita juga kaget. Memang belum melewati. Tapi crossing terjadi. Nah, ntar satu saat kita bahas itu. Jangan gua ngomong sekarang, ntar ketahuan. Ya tentu kan kita sama-sama pantau. Iya. Bahasanya bukan pergerakan negatif ya. Pergerakan mereka kita lihat. Apa sih dia bikin apa? Oh, dia sekarang keluarin apa? Inilah yang namanya politik ya begini gitu. Tapi kita Mas Pramono tidak mau kita berpolitik yang negatif, nggak mau. Jadi ini politik positif. Harus untuk positif. di tahun ini Jakarta. Kita masyarakat Jakarta dan masyarakat Indonesia sudah jenuh. Tidak mau lagi seperti zaman tahun berapa itu? 2017 ya? Enggak, sudah cukup. Kita udah cukup bahwa kita bodoh melakukan hal itu. Mencapai kemenangan dengan cara udah. Itu bukan karakter Mas Pramono dan kita. Artinya apa? Kita siap menang dan kita siap kalah. Siapapun yang menang didukung. Siapa yang menang kita dukung. Siapapun yang Siapa kalah. yang kalah kita doain. Mudah-mudahan diterima di sini. Thank you Bang Don. Oke, sama-sama aja. Cukup dengan tanya Dokter Richard.